Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan cara kita install suatu OS dalam VirtualBox, cara kita mastery suatu OS tersebut. Dalam hal ini saya akan mengajarkan cara instalasi, mastery, dan kustomisasi OS Ubuntu. Jadi misalnya pertama kita mau new kan, kita new, kita enter VM name apapun itu bebas, tes 123 gitulah. Habis itu kita ISO image-nya kita select, biasanya di other ya. Kalau di sini saya kan udah ada di sini, tapi ini karena saya udah pernah make. Jadi kita ke other, kita select ISO filenya. Kalau ini saya pilih ISO file Ubuntu, tadi saya download dari website official Ubuntu-nya sendiri. Lalu kita lanjut ke bawah. Ke bawahnya itu di sini username. Username ini bebas mau apa aja. Yang wajib kalian ingat itu passwordnya. Kalau passwordnya kalian lupa, nanti kalian bakal susah buat customize Ubuntu-nya. Karena kalau di Ubuntu itu setiap kali mau melakukan install pasti perlu password. Untuk memori dan CPU-nya kalian bisa aja ngikutin base-nya nih, aman aja. Karena Ubuntu itu very lightweight. Tapi kalau misalnya kalian mau mentokin juga nggak apa-apa, asal device kalian cukup gitu. Untuk virtual hard disknya kita nggak usah ngatur, karena sebenarnya virtual hard disk ini untuk kalau misalnya kalian ada space-nya itu cuma di dua hard disk, kalian mau membagi space-nya di dua hard disk. Tapi kalau dalam hal ini saya hanya dalam satu hard disk saja. Jadi kalau udah customize begitu, kita finish, lalu nanti dia akan auto start virtual machine-nya. Untuk instalasi Ubuntu-nya sendiri kalau di VirtualBox itu lumayan cepat. Ini tinggal enter, lumayan cepat dan simple. Cepat dan simple dalam arti kita nggak usah mencet-mencet apa-apa, nanti dia bakal auto install sendiri dan kita cuma perlu nunggu 5 sampai 10 menit aja, santai diem, ngapain kek, tinggalin bentar juga nggak apa-apa. Nah, asalkan kalian nyampe ke proses ini udah ada tandanya kayak gini nih. Ini bisa di slideshow juga, bisa dipindah-pindahin. Ini artinya kalian udah start installation Ubuntu-nya, udah aman, kalian boleh tinggal bebas. Ini pasti work, nanti bakal selesai kok.
Ya, oke, di sini kita udah selesai instalasinya. Jadi nanti dia bakal screen kayak gini. Kita tinggal input password kita yang tadi aja. Nanti ya bakal masuk. Oke, pas dia udah masuk, kita tinggal ini skip. Habis itu terserah kalian mau share atau enggak. Saya pilihnya enggak. Oke, yang pertama kita customize itu full screen. Biar dia bisa full screen itu kita di devices, kita ke insert guest edition CD image. Lalu nanti dia bakal muncul nih logo CD ini, kita buka. Nah, kita bakal klik kanan, open in terminal. Nah, sebelum kita lakukan apa-apa, kita akan melakukan sudo apt install bzip 2. Lalu kita input password kita. Untuk input passwordnya emang begitu ya. Jadi kalau di input passwordnya nanti passwordnya nggak bakal muncul seolah-olah kalian nggak ngetik apa-apa. Oke, lalu kalau udah kita kalian lihat ini ada autoran sh, kita type itu, kita mau nge-run itu. Tapi sebelum itu kita harus ngetik ./ baru nama filenya autoran sh. Lalu kita input password kita lagi. Nanti kalau dia udah, nanti seharusnya Ubuntu kalian jadi full screen. Oke, ya udah. Jadi di sini dia udah full screen kan? Kalau dia udah full screen, kita tinggal press return. Kalau di sini saya nggak ada return, jadi saya pakai exit aja. Jadi step pertama yang paling penting udah. Step kedua kita mau customize, berarti kita wallpaper lah, minimal banget wallpaper. Kalau wallpaper saya sukanya nyari bebasnya nih, bebas wallpaper apa aja. Saya sukanya nyarinya di GitHub wallpaper. Ini ada repo orang yang isinya wallpaper ya, lumayan oke lah. Jadi saya mau ambil wallpaper ini, kita tinggal ke kanan, set image as desktop background. Saya fill aja, set desktop background. Oke. Nah, selain itu kita juga bisa install beberapa hal. Sudah apt install preload. Preload itu bukan buat customize, ini buat optimalisasi biar nanti aplikasi yang sering kita open itu ditaruh di memori biar dia ngeloadnya lebih cepat. Lalu kita bisa install juga TLP. Kalau kalian yang pakai laptop, TLP itu power management dalam Ubuntu. Selanjutnya kita juga bisa install misalnya VLC. VLC itu media player di Ubuntu. Jadi kalau Ubuntu sekali kalian buka tuh nggak kayak Windows, kalian nggak punya media player. Jadi kalau ada video kalian nggak bakal bisa buka. Kalau kalian juga mau buka Word gitu-gitu, Word nggak ada. Kalau Word paling dekat itu namanya LibreOffice. Jadi kalau mau di download silahkan. Paling penting kalau kita coding berarti install code. Sama kalau kalian misalnya mau editing image, kalian bisa pilih software yang open source, itu tinggal diinstal. Misalnya kalau gambar itu GIMP, itu open source. Lalu kalau kita mau customize, itu yang paling penting itu GNOME Tweaks sama GNOME Shell Extensions. Dah. Lalu kita pencet Y aja, kita yesin semuanya, nanti dia bakal install semua hal yang ada. Sambil nunggu itu, misalnya kita mau melakukan customization yang lain, misalnya kita ada di Ubuntu juga karena dia rame komunitasnya, ada namanya GNOME Themes. GNOME Themes itu apa? Itu tema-tema atau customization yang udah jadi satu pack gitu oleh para komunitas. Kayak paling famous itu namanya Orchid theme, Orchis sorry, sama Nordic. Nih kalian lihat Orchis GTK.
Jadi theme-nya kurang lebih seperti ini, nanti wallpaper-nya juga sama. Kalian bisa ikuti dengan ada tutorialnya sendiri terpisah dari developernya masing-masing. Ini juga untuk Nordic juga ada, kalian tinggal install, misalnya mau yang Nordic Darker berarti tinggal di download. Untuk semua ini ada di Nomlook, itu komunitas besarnya. Selain itu, kalau misalnya ini udah selesai, oke. Yang customization yang penting itu tadi kita ada di sini, itu kita lock dulu mouse integrationnya di control right tool. Nah, biar nanti Windows key kalian nggak masuk ke Windows kalian. Oke, kita cari namanya Twix. Yang tadi kalian install itu, ini Nom Twix. Nom Twix itu bisa apa? Kita bisa ganti font, bisa ganti jadi font apa aja. Kalian bisa ganti, ini font interface-nya, ini font dalam dokumen, ini font monospace-nya. Kita bisa atur renderingnya, semuanya bisa. Kita bisa atur juga kursor icon, kalian mau ganti kursor bisa. Ini semua bisa kalian cari atau download dari tadi Nomlook ini, komunitas ini. Jadi di sini saya ngajarin yang basic aja. Misalnya tadi juga kalian download kan Nom extensions. Jadi kita bisa Nom extensions kita bisa ke Nom Shell Extensions. Kalau tadi udah di download kan, di Nom Shell Extensions itu ada extension yang paling mudah, yang paling esensial, itu mindahin dock ini, dash ini yang di sebelah kiri dashboard kita. Kalau misalnya kita di Windows kan bisa di bawah, ini bisa kita pindahin juga dengan cara kita install ini dash to dock. Jadi kalau misalnya udah install nih, kalian bisa lihat kalau jadi docknya itu bakal dashnya itu bakal hilang dari kiri dan dia ke docknya di bawah gitu. Kita mau nambahin yang lain juga bisa, ada banyak sekali kok extensions di sini. Misalnya ada tiling juga, ada tiling manager. Ini tiling manager itu apa? Ini kayak gini. Jadi misalnya kalian baru open, kalian ada banyak application yang open, nanti dia bakal auto menata application-applicationnya. Ini biasanya dipakai oleh user Linux yang udah gede monitornya gitu. Nanti dia bisa nge-split banyak-banyak gitu. Oke, jadi segitu saja ya untuk tutorial mastering atau customization Ubuntu. Sebenarnya kalian bisa melakukan lebih banyak dengan tadi mengeksplor yang Nomlook ini. Banyak sekali, misalnya kalian mau nyari resource wallpaper, mau nyari GTK themes juga bisa, Plymouth themes itu juga berbeda lagi. Ini semua mereka biasanya ada tutorialnya, entah berupa dokumentasi atau berupa video. Kalian tinggal ikuti saja videonya, nanti akan tim kalian atau full look dari Ubuntu kalian itu bakal kelihatan sama persis kayak yang ada di video tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.